Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 10 saham di sektor komoditas. Yang pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, dan terakhir Akra. Langsung saja ke indeks. Hari ini indeks diturun terkoreksi tipis 0,21% ke harga 7.112 dan transaksi sampai saat ini ada di 13,3 triliun. Dan langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG kembali membentuk candle rejection lagi dari support, sepertinya tetap kuat ya kelihatannya ya, tapi tetap menurut saya ya, kalaupun naik terbatas paling mentok 7200 dan kelebihannya itu paling 7250, 7260 itu aja, dan masih berpeluang ke arah bawah ya. Targetnya itu 7000 dan bisa sampai ya, kalau saya gambar sini aja lagi ya, 7000 ke bawah sini dan bisa sampai area 6800 nih, area yang akan diujinya oleh ISG, atau retest ini juga bisa ya. Ya pokoknya ke area bawah inilah ya, mentok-mentok 6760 itu untuk ISG. Jadi ya belum kemana-mana, dia masih proses penurunan. Menurut saya ya, ISG masih proses penurunan tapi pelan-pelan, karena memang nggak ada sentimen yang cukup kuat untuk membuat ISG turun dalam waktu singkat dan cepat ya. Kalau 2020 dulu sentimen COVID anjlok, waktu ini saya lupa ya, di Juni waktu itu turun dalam juga ya. Ini waktu itu habis Idul Fitri kalau nggak salah ya, Mei itu jeblok juga. Nah sekarang kan nggak ada sentimen yang menurut saya nggak terlalu kuat untuk mendorong ISG dengan cepat-cepat turun. Jadi ya pelan-pelan, sepertinya turunnya tetap arahnya ke bawah ya. Dan seperti itu untuk ISG, besok bisa rebound, bisa aja rebound terbatas mentok 72 itu 7200 seperti itu. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang ditutup terkoreksi 3,22% ke harga 900. Kalau dilihat transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Medco hari ini doji ya, di tanggal 27 dia sempat turun ke 880 terus ditarik naik sampai 920. Itu lumayan juga ya tarikannya. Dan kemana arahnya untuk Medco ya, selama ISG bertahan di atas 7100 7050 tuh ada berpeluang Medco konsolidasi. Range-nya 850 sampai 1000. Jadi 150 poin dia tektok area ini. Jadi untuk Medco kalau baru beli di harga sekarang kurang ideal, mending belinya tuh dekat-dekat support, tunggu merah ya, tunggu merah dekat support itu aja. Kalau di pertengahan seperti ini bisa nggak beli ya, kan merah juga dekat support minor ya. Menurut saya kondisi ISG seperti ini menekat di bawah aja sekalian ya, mending beli di support kuatnya daripada beli di support pertengahan dengan kondisi ISG seperti ini. Jadi seperti itu aja untuk Medco, masih konsolidasi. Untuk dia naik lebih tinggi menurut saya juga belum. Karena apa? Ini juga lihat, dia itu coba naik 5 minggu, volumenya malah makin jeblok kan, makin turun. Jadi kalau melihat dari time frame weekly itu bisa turun sampai 800. Dia membuat swing low-nya bisa sampai 800. Coba kalau ditarik dengan Fibonacci retracement ya. Kita lihat dari swing low ke swing high. Ya, 800 850 itu peluang. Tadi dia sampai 865 ya, habis itu tarik naik. Ya ini area dia untuk swing low-nya kalau secara weekly. Tapi time frame weekly juga lebih panjang kan, targetnya ya lebih dari 1000 kalau melihat seperti itu ya. Jadi menurut saya kalau untuk Medco ini, kalau Bapak Ibu yang beli di support, bungkus saja, belum saatnya juga naik. Jadi kalau udah profit bungkus aja. Kondisi SG seperti ini ya, sepertinya sampai Oktober nanti masih bisa turun tuh. Mungkin di akhir Oktober tuh mulai nanjak sepertinya untuk ISG. Jadi seperti itu aja untuk Medco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup di harga 308, menguat 0, terkoreksi 0,64%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Elsa sudah di area support lagi 300 ya, yang perkiraan saya 310 dipertahankan. Jebol hari ini tapi ya masih area range, dan hari ini dia membentuk candle doji, dan saat turun juga volumenya mulai kecil dan ada perlawanan di area support. Jadi masih bisa nggak spek buy? Menurut saya masih bisa. Bapak Ibu kasih toleransi aja sampai bawah ini 300,296 nih. Bisa di sini ya. Batasnya jebol itu ya cut aja. Kalau diisi seperti ini ya, harusnya sih dijaga untuk Elsa ya, karena sentimen harga minyak juga turun ya, tapi nggak terlalu pengaruh ke Medco juga, nggak terlalu ya berapa hari. Dan juga menurut saya ini sentimen harga minyak turun beberapa hari ini ya,
kena dampak juga nih. Medco juga turun kan, gap terus, gap down. Elsa juga turun tajam, dan ya mungkin ada teknik rebound. Ini pola cup and handle-nya gagal ya, nggak berlaku lagi. Jadi ya semoga aja bertahan. Harusnya sih bertahan area range 300 sampai 310 nih. Ini area beli sebenarnya di area ini. Jadi seperti itu. Untuk Elsa, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang hari ini ditutup di harga 1.750, menguat 2,94%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Pegas mantul dari 1.700 dan kebetulan di situ ada EMA 60-nya, dan kalau dilihat dia naik juga dengan volume kecil. Menurut saya ini teknik rebound biasa, mungkin gak dia besok rebound. Ya kalau ISG hijau bisa aja di rebound, tapi maksimal dia rebound tuh ya 1.800. Ini tutup aja dah ya. Pokoknya ini kepentok lagi 1.800 turun lagi. Bahkan kemungkinan ya kalau nggak jebol 1.700 paling di sebulan ke depan dia konsolidasi aja. Range-nya 1.700 sampai 1.800, kecuali ISG bisa break 7.280, 7.300, itu bisa aja Pegas kembali mencoba uptrend. Tapi selama ISG arahnya turun dan bahkan nggak mampu lewat 7.200 nih ya, ISG lewat 7.200 ini, resisten ini, ya Pegas itu mentok juga tuh 1.800 dan turun. Dan target saya Pegas itu bisa peluang sampai uji 1.550 ya. Menurut saya ada peluang ke sini lah. Memang ini di neckline cup and handle-nya ya 1.700, mungkin ada pantulan ya bisa. Tapi kondisi seperti ini kalau dilihat weekly-nya cukup bagus nih. Doji hammer ya, kita lihat lah. Karena masih ada 3 hari perdagangan, kita lihat bertahan nggak di 1.700 untuk Pegas. Seperti itu untuk Pegas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 4.080, terkoreksi 0,48%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MDKA juga belum kemana-mana. Kalau ini pola handle-nya sepertinya udah nggak valid lagi, tapi dia selalu bertahan di atas trendline downtrend-nya, dan dia minggu ini membuat swing low. Kalau bertahan di atas 4.000 ya, minggu depan bisa naik, bisa. Dan itu bisa jadi ada pola cup and handle yang lebih pendek nih sepertinya ya. Neckline-nya 4.300 itu ya, kuncinya sih 4.500 lewat situ arahnya ke atas. Tapi dengan kondisi ISG seperti ini mungkin nggak, bisa jadi aja ya. Misalnya ISG ternyata di monthly-nya dia koreksi tipis saja. Yang penting Oktober harus bisa tutup di atas 7.200. Sudah harus bergerak ya, maksudnya sudah harus bergerak di atas 7.200. Itu kuncinya ya. Jadi seperti itu aja untuk MDKA, ya masih aman lah ya selama di atas 4.000, dan misalnya ada yang beli di 4.000 dan nggak mau stop loss, maunya average down ya di 3.800, udah area ini. Kemungkinan juga dia konsolidasi dulu. Nih bisa tarik seperti ini juga ya. Atau tarik dari atas juga bisa nih. Sepertinya seperti ini nih ya. Jadi kuncinya sih lewat 4.400 nih baru oke. Dan ya bisa jadi sebelum dia oke atau sebelum dia break 4.400 konsolidasi dulu. Harus dijaga. Menurut saya sih 3.900 nih aja ya. Toleransi 3.800 bisa nggak ya? Ya sekitar inilah 3.900, 3.800 nih. Ini bisa area ini kalau mau average down ya. Jadi turun sekitar 5% baru average down. Ya seperti itu aja. Jangan turun 2% average down. Habis uang ya. Belum pasti naik juga dia. Mending sabar aja. 2% itu kalau marketnya bagus juga cepat juga dia balik. Kalau 5% kan agak berat. Nah itu menurut saya yang cocok sedikit average down di mulai 5% ya, tapi nggak harus sama. Jadi seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 835, terkoreksi 3,46%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BRPT juga belum kemana ya, dia gagal lagi lewat 860 dan terkoreksi. Tapi ini volumenya meningkat, sepertinya ada akumulasi. Harusnya kondisi seperti ini volume meningkat, nggak boleh jebol 800 untuk BRPT. Jadi kalau mau beli BRPT itu di area 810 sampai 800 atau 815 sampai 800, area-area ini beli ya. Tinggal cut kalau dia jebol itu. Supportnya 800. Seperti itu untuk BRPT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup terkoreksi 0,25% ke harga 1.965. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Antam jebol 2000 dan dia di atas EMA 60-nya. Ya masih bisa ditoleransi lah ya kalau mau, dan
support selanjutnya 1880 ini. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi ya. Kalau saya tuh biasanya ya, kalau terlalu berharap dengan saham, misalnya saham fundamental bagus ya, saya itu biasanya strategi seperti ini. Support satunya bertahan, support 2 jebol ya cut loss. Jadi ya cut lossnya lebih dalam lah, tapi masih di bawah 10% biasanya ya. Ini contohnya ya. Misalnya saya belinya di atas 2000, di 2020 saya beli ya. Dan kalaupun support 2-nya jebol ya udah cut loss-nya sekitar 8%, 7% itu. Saya bisa kasih toleransi. Tapi kalau saham-saham yang menurut saya kurang kuat ya biasanya support 1 jebol saya cut loss. Seperti itu ya. Ini bisa juga seperti ini, cut loss aja. Karena naik turunnya Antam ini kan 100 poin. Ya, dari 2000 ke 2000 1900 kan 5%-an lah ya. Nah, ya seperti itu, cut aja. Ya, tapi ya itu maksimal 7% saya biasanya cut loss untuk swing. Jarang sampai 10-20% ya. Itu kalau cut loss 10-20% itu berarti banyak berharap ya. Jadi seperti itu ya. Untuk Antam besok kalau mau bagus ya 3 hari ke depan lah ya. Tutup atau kembali ke atas 2000. Ini bagus candlenya ya. Doji atau hammer nih tinggal nunggu break aja kembali 2000. Itu aja untuk Antam. Jadi seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 6.575 menguat 1,15%. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal untuk Inco ini bagus ya, dia bertahan di atas EMA 6, EMA 20 dan di atas trendline downtrend. Apakah ini sinyal untuk dia balik arah? Bisa jadi ya. 7.000 menarik lah ya, tapi agak jauh nih support kuatnya itu ada di 6.000. Nggak usah pakai deh 5.600, pokoknya jebol 6.000 udah out aja karena dia udah di bawah EMA 200-nya. Nah itu ya, kalau mau cut loss mepet ya, kalau ada yang balik tadi di 6.400 ya besok pasang trailing stop aja. Ini kan ada gap tipis nih, kemungkinan ditutup besok di 6.650 ya, bisa potensi ditutup nih. Nah, kondisi seperti ini bisa pakai cut loss mepet. Kalau mau, kalau cut loss dalam kan cukup dalam nih 9%. Ya, boleh juga nih. Risk reward nggak menarik soalnya ya. Karena memang sudah di area atas. Tapi kalau Bapak Ibu cut loss mepet bisa seperti ini. Jebol 6.400, cut loss di 6.300, nanti buyback di 6.000. Bisa seperti itu ya. Banyak strategi lah. Atur mana nyamannya. Jadi untuk Inco ini ya tinggal nunggu dia break 6.400 7.000 tuh bisa uptrend ya. Siapa tahu kembali lagi ke ISG ya, siapa tahu ISG memang koreksinya cuma segini, satu candle aja. Oktober udah naik lagi ya. Berarti bertahan di atas 7.000. Cukup bagus ya. Ya menarik juga nih menurut saya ya. Semoga aja seperti itu skenario keduanya ya. ISG bertahan di atas 7.000 dan Oktober dia bisa break 7.250 itu oke tuh ya untuk ISG. Jadi seperti itu aja. Untuk Inco kondisi seperti ini ya bisa ada lanjutan, tapi masih sama naik-naik terbatas itu. Kalau ISG besok koreksi dalam, potensi Inco juga koreksi. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di harga 1.370, terkoreksi 1,43%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk TINS juga kondisi seperti ini ya, ini dia di neckline nih. Sepertinya bisa ada pantulan. Sudah bisa nyicil nggak? Harusnya bisa nyicil nih. Nyicilnya sampai 1.280. Kalau jebol itu ya udah nggak usah denial lagi, cut aja. Ya, ini boleh nyicil di 1.380, terus dia turun 100 poin di 1.280 boleh bisa first down, jebol itu cut. Dan bisa indikasinya seperti ini, TINS ya. Nah, double bottom. Tapi kalau dia bertahan di atas 7.380 ini bisa seperti ini juga, cup and handle ya. Mana pola yang bagus. Jadi kalau mau curi start dulu, beli dulu sedikit atau 30%, 50% di 1.380. Kalau jebol tunggu di 1.280, average down, jebol lagi out aja udah. 2 support jebol out, itu aja kuncinya. Tapi menurut saya dijaga nih TINS, maksimal menurut saya turunnya 1.280. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk TINS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup menguat 5,36% ke harga 1.375. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Akra kembali ke atas 1.300-nya dan ya dia nih mantul ya. Nih neckline-nya. Jadi aman nggak untuk Akra? Aman. Akra udah aman. Tapi hati-hati kalau jebol lagi 1.300. Ya udah tinggalin. Berarti memang nggak mau bertahan untuk naik. Ini kan dia kembali ke atas trendline downtrend-nya. Nih cuman, nah nih. Ya dia kembali. Berarti ini kan ada indikasi candle bullish angle pink. Tinggal nunggu melewati 1.400 tuh sangat berpeluang dia menembus 1.450 untuk Akra. Jadi menarik nggak untuk Akra? Harusnya ini masih menarik ya untuk Akra. Jadi seperti itu aja untuk Akra. Langsung saja ke saham selanjutnya.
ada AGI yang ditutup terkoreksi 4% ke harga 2.400. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk AGI dia kepentok di 2.400, mungkin nggak dia rebound. Sepertinya bisa rebound nih. Kalau mau bagus memang harus rebound besok. Hati-hati kalau jebol. Jadi kalau tadi ada yang beli di harga penutupan 2.400, besok dia merah lagi. Tutup aja EMA 20-nya ini. Menurut saya tutup aja. Pokoknya turun 2%, 3%, cut aja. Jangan dilihat EMA 20-nya. Tapi kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi ini tutup aja 2.100, kayaknya enggak. 2.200 ini bisa. Ya, kalau mau cut loss di bawah 2.200 ya silahkan. Kalau saya sih besok misalnya saya minat ya AGI, saya beli atau tadi beli ada di harga penutupan, besok dia koreksi lagi, ya udah 2% cut loss aja, 3% cut loss ya, daripada dibawa ke 2.200. Itu sekitar 8%. Jadi sayang. Mending cut loss 3%, selamat 5%. Belum pasti naik. Kalau dia jebol support tuh bisa naik tuh cuma 30%, 70%-nya melanjutkan penurunan. Jadi daripada hitung-hitung risk reward yang berharap cuma 30%, menurut saya itu mending saya cut aja dulu. Mending cari saham lain lagi. Seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk AGI. Kalau besok rebound sih bagus tuh. Apalagi bisa tutup di atas 2.500. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.